Baik, kami dari pemerintah sangat menyayangkan apa yang terjadi. Saya akan gunakan diksinya dari TV One, ceramah tak ramah dari Gus Miftah. Sangat menyayangkan itu terjadi. Dan kami di sini bukan untuk membela Gus Miftah, tapi kami untuk menyampaikan bagaimana mekanisme pengawasan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Presiden Prabowo. Ya. Pada saat hal itu terjadi, kemudian Presiden langsung menegur melalui mekanisme sekretaris kabinet yang disampaikan langsung kepada Bapak Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden. Dan langsung kemudian kita melihat dilakukan permintaan maaf. Sebenarnya, bagaimana sebenarnya Presiden Prabowo sangat mengutamakan komunikasi yang ramah. Karena itu saya melihat, ya, Mas Ujang meminta maafnya setelah ditegur oleh Presiden melalui Seskap Mayor Teddy. Jadi kalau tidak ada teguran, yang bersangkutan tidak akan minta maaf. Beliau mengakui bahwa beliau meminta maaf setelah ditegur oleh Mayor Teddy atas perintah dari Presiden Prabowo. Jadi perlu ada teguran dulu dari bosnya, baru yang bersangkutan minta maaf. Ini contoh pejabat publik yang memang baik atau gimana ya? Presenter CNN Indonesia Rifana mencecar juru bicara istana terkait dengan olok-olok yang dilakukan oleh utusan khusus Presiden Miftah Habibur Rahman. Ia mempertanyakan adab dari Miftah Habibur Rahman kala mengolok-olok penjual es teh bernama Son Haji. Bahwa ini sangat berbeda sekali, sangat bertolak belakang ketika sosok Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai acara sampai bergetar mengangkat derajat dari para pedagang kaki lima. Tapi di sisi lain, para pembantunya dengan gampangnya mengeluarkan kata-kata hinaan terhadap para pedagang kaki lima ataupun para pedagang kecil begitu. Ini kan sangat bertolak belakang dengan sosoknya Pak Prabowo. Ia merasa miris, kenapa Miftah sebagai pejabat publik baru meminta maaf usai ditegur oleh bosnya yaitu Presiden Prabowo. Menanggapi pertanyaan dari Rifana, juru bicara istana seperti kelabakan, ia pun menyalahkan perilaku dari Miftah Habibur Rahman tersebut. Harusnya Miftah sejak awal meminta maaf kepada Bapak Son Haji. Ya, yang pasti kita sudah sama-sama tahu dan sama-sama paham tadi perintah Pak Prabowo sudah dilaksanakan oleh Gus Miftah. Dan Gus Miftah sudah meminta maaf, bahkan sudah datang ke rumahnya. Tentu ini adalah sebuah solusi yang baik ya ke depan, bahwa sejatinya tadi istana, Pak Presiden mengingatkan, kita semua mengingatkan, rakyat Indonesia juga mengingatkan agar tadi ya, agar menjadi pejabat yang menjaga lisannya dalam konteks berceramah maupun dalam konteks mengeluarkan statement. Karena bagaimanapun pejabat itu menjadi teladan, ketika ucapannya salah, keliru, pasti akan berdampak yang tidak bagus bagi publik begitu. Baik. Kula niku bersyukur budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte tadi. Tek muji oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Pendakwah yang juga utusan khusus Presiden Miftah Maulana Habibur Rahman alias Miftah tengah menjadi sorotan publik usai menghina dan mengolok-olok penjual es teh manis Son Haji. Perbuatan Miftah itu bahkan sampai membuat Presiden Prabowo turun tangan dengan memberi teguran. Para presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui sekretaris kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Peristiwa olok-olok terjadi saat acara sholawatan di lapangan di Kabupaten Magelang. Ucapan Miftah pun sontak beredar viral dalam video tersebut. Video yang beredar itu merekam momen Miftah mengumpat ke penjual es teh. Dalam potongan video viral itu, terlihat awalnya Miftah bertanya dan melontarkan kata umpatan. Masih, ya kono didol goblok. Pernyataan Miftah itu pun lantas menuai sorotan dan kritikan. Bahkan pernyataan tersebut sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Teguran Prabowo kepada Miftah disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto sangat menjunjung adab kepada siapapun. Prabowo pernah berpidato yang menyatakan sangat menghormati para pedagang kaki lima, petani, nelayan, serta semua orang yang bekerja keras keluar dari rumah mereka. Saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik
mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Hasan juga membeberkan kerja kabinet yang saat ini tengah berupaya meringankan beban masyarakat. Hasan mengatakan Prabowo sudah memberikan teguran kepada Miftah lewat Seskap Teddy Indrawijaya. Prabowo meminta Miftah meminta maaf langsung kepada Sun Haji. Hasan mengingatkan hal ini bisa menjadi pelajaran bagi semua unsur pemerintahan. Ia meminta semua pihak berhati-hati dalam berucap dan bersikap kepada masyarakat. Tetapi memang kan ada ikatan-ikatan yang emosional antara katakanlah utusan khusus dengan Pak Presiden yang tentu tadi ketika keliru, ketika salah ya harus diingatkan, dan itu menjadi perhatian khusus bagi Pak Presiden ya untuk menyelesaikan persoalan ini. Jangan lupa Mbak Ripana, Pak Presiden itu Pak Prabowo adalah presiden yang perhatian kepada masyarakat kelas bawah. Bagaimana peduli kepada pedagang kaki lima, tukang bakso, tukang ojol. Oleh karena itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh Gus Miftah adalah kekeliruan yang berbeda dengan cara pandang Pak Presiden. Oleh karena itu ketika ditegur, ketika diingatkan ya harus langsung dilaksanakan oleh Gus Miftah. Nah, soal apakah ketika ditegur baru mau jalan, yaitu kembali kepada Gus Miftah sendiri. Tentu beliau yang bersangkutan yang paham dan tahu terkait dengan persoalan itu. Bukan hanya itu saja, yang berviral saat ini yaitu video Miftah saat menyebut seniman senior Yati Pesek dengan sebutan londe. Hal itu pun juga membuat ramai netizen. Kulo niku bersyukur Budi Yati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi londe to niki. Layu dadi londe to niki. Pancen to Budi iki. Ning, aku njaluk kowe ya aja kaya ngono. Oh, boten Budi. Iya ta? Kowe kudu iso ngajeni karo wong tuwa. Aku jane wis wegah lho iki aku kepethuk karo kowe. Waduh. Ya ampun kok to Budi. Nah, mulane kuwi tak kandhani sing jenenge Abah Sarep kuwi. Yayine ngene tenan. Ora tau njaluk sapa-sapa ning weweh karo sapa-sapa. Kula nalika semono wayangan kuwi aku tau dibayar karo Abah Sarep. Bajing loncat, bajingane kula ajak munggah nih. Yes, monggo. Nek aku kok njero bajingan. Lho niku lagune bajingan loncat niku to. Oh, lagu dia munggah lapas niku. Ki sampean saiki arep nom ning dadi guruku lho. Oh, nggih. Nek aku kula niku bersyukur Budi Yati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi londe to niki. Oh, mboten Budi nggih. Pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman mengatakan, video viral yang mereka memendirinya satu panggung dengan seniman senior Suyati alias Yati Pesek terjadi setahun lalu. Video setahun lalu yang kembali diungkit, insya Allah hubungannya dengan Yati Pesek terjalin baik. Video itu sendiri menangkap momen interaksi antara Miftah dengan Yati Pesek dalam satu acara wayangan. Banyak yang menganggap Miftah menghina pelawak asal Klaten, Jawa Tengah lewat ucapannya. Miftah pun kini mengaku tidak bisa berbuat banyak ketika video tersebut kembali tersebar. Miftah mengaku belum bertukar kata dengan Yati Pesek sejak video itu mencuat lagi. Tapi menurut Miftah, dia sudah berkomunikasi dengan orang-orang terdekatnya untuk menjangkau Yati Pesek. Menurut saya, ada seorang seniman yang menurut saya itu seorang ibu saya sendiri, yaitu adalah Yati Pesek. Ada salah satu video 2 tahun yang lalu, itu dia udah cerita, aku pas duwe guru, waktu aku perform sama dia, itu kok dia kayak menghina ya gitu. Terus saya kalau manggil dia tuh kalau nggak mami mbak. Terus kenapa mbak? Aku loro hati aku pengen ngadu mbek sopo, aku tekan rumah, aku mau kisahnya nangis, aku ngadu karena Gusti Allah. Dan sekarang videonya lagi viral. Nggak patut seorang Yati Pesek, seorang senior dan menurut saya legenda hidup, dia meniti karir dari nol, dari kecil dia itu. Terus dia voice note saya tuh kayak gini. Ini aku nggak niat untuk ini, aku untuk biar terkenal, nggak butuh, aku nggak butuh. Cuman ini buat pelajaran aja, khususnya para siapapun, entah itu seniman, entah itu pemuka agama, kalau ngejoke komedi, belajar sama orang yang paham komedi. Aku meneng bae pakai tangjan iku atiku yo loro banget. Wong aku kecil dadi seniman
nganti tekan tuwa iku njogo budayaku ki tenanan nggih ora mung asal-asalan. Aku ning endi wae kaya-kaya tetep nganggo bukti pekerti tata krama sing becik. Engko aku karo Miftah diunekke kaya ngono. Diunekke bajingan, diunekke lontre. Salahku apa? Mongko aku ki mujadan ning kono ki aku ora tau lho dibayar ngono ki. Aku ora njaluk bayar. Wong aku rumangsa golek ngelmu. Ngono lho, ternyata jebulane kaya ngono. Aku mung tak empet wae nang ere. Mung meneng wae lagi ndelalah kok mbuh sapa kok duwe videone kok ngono njur malah di share sisan dadi. Ya semoga-moga padha selamat bagas waras kabeh ya. Terus kan seni budaya kita ya nak ere ya. Ibune itu ngake bagas waras warna. Jujur aku ki loro hati banget ketika seorang jadi pesek gitu kan, aku loro banget sumpah. Buat sampean nih Mas Miftah, ayo silaturahmi, minta maaf. Yang kamu gitu kan gini, kadang kita ngejok kalau aku ada perform off air ataupun on air, itu aku selalu minta maaf sama orang yang maksudnya keluarga aku selalu mendidik aku mempunyai guru itu maksudnya Agung Bangkar selalu mengajarkan hati-hati karo lambemu. Wong Jawa yang ngomong tak hati-hati ning lati. Aku hormat banget karo sampean utusan khusus negara. Tapi kayak gini kan maksudnya yang kena itu berdampak itu adalah apa sih? Berdampak tuh kayak ketika viral sekarang anak kecil semuanya itu pegangnya handphone. Ketika sampean mengatakan nggak ada joke komedi. Gus Dur pernah menulis kalau nggak salah ya, joke komedi yang bagus itu adalah yang tidak menyakiti orang lain. Jadi tolong banget, ini saya nggak berharap mau ketemu sama Gus Miftah, enggak. Bukannya saya benci, saya nggak butuh maksudnya. Kalaupun di sini ada saudaranya, followernya, tolong sampaikan ke beliau, minta maaf sama seorang legend lah Yati Pesek. Miftah belakangan mendapat kritik keras usai mengolok-olok seorang penjual es teh di forum pengajian Kota Magelang beberapa waktu lalu. Bukan hanya netizen, kritik juga datang dari Partai Gerindra yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Rekam jejak hingga masa lalu Miftah kemudian dikorek oleh warganet yang menemukan salah satunya video viral bareng Yati Pesek. Es tehmu sih oke ra? Masih, ya kono didol goblok. Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ulangi, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil
karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman menyatakan mundur dari jabatan khusus Presiden bidang kerukunan agama dan pembinaan sarana keagamaan. Hal itu disampaikan Miftah di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji. Sebelumnya ia mendapatkan hantaman bertubi-tubi akibat polanya yang viral mendiskreditkan seorang penjual teh di forum pengajian di Kota Magelang beberapa waktu lalu. Bukan hanya dari netizen, kritik juga datang dari Partai Gerindra yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Belakangan muncul sejumlah petisi daring. Ada 7 petisi daring yang meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot Miftah alias Taim dari utusan khusus Presiden karena mengolok-olok penjual es teh. Gus, lu ceramah pakai kacamata gelap lu, kayak Om Deddy mau podcast tengah lu. Kacamata lu kegelapan, jadi nggak kelihatan tuh harga diri orang. Tapi Gus ini maksudnya ngelawak guys, ya. Nggak usah dihujat, jangan dihujat, ketawain aja sambil nyawa ninja, tebas dah diem-diem gitu, nggak usah dihujat, capek. Itu juga temennya sebelahnya ngakak, emang lucu banget ya Pak? Iya. Buset, bye-bye rahang lu nyangkut. Ntar mangap mulu lu kayak logo Hokben, mau? Jangan. Tapi BTW nih Pak Gus nih, ngomong gobloknya lancar ya, kayak orang habis minum Yakult. Lancar banget gitu. Kayak yang sering ngolok-ngolok orang, kayak yang sering menghina orang yang dibalut dengan kata bercanda gitu. Sering ya Pak? Jangan gitu apa? Katanya kalau orang begitu ntar meninggalnya dikubur pakai Play-Doh. Mau? Saya mah nggak mau. Udah Bapak mending pulang dah. Pulang sana. Ngumpet di samping hordeng. Bikin malu keluarga. Pendakwah yang juga utusan khusus Presiden Miftah Maulana Habibur Rahman alias Miftah tengah menjadi sorotan publik usai menghina dan mengolok-olok penjual es teh manis Sun Haji. Perbuatan Miftah itu bahkan sampai membuat Presiden Prabowo turun tangan dengan memberi teguran. Peristiwa olok-olok terjadi saat acara sholawatan di lapangan di Kabupaten Magelang. Ucapan Miftah pun sontak beredar viral dalam video tersebut. Masih, yo kono didol goblok. Video yang beredar itu merekam momen Miftah mengumpat ke penjual es teh. Dalam potongan video viral itu, terlihat awalnya Miftah bertanya dan melontarkan kata umpatan. Pernyataan Miftah itu pun lantas menuai sorotan dan kritikan. Woi, es tehmu masih ada nggak? Masih. Ya dijual goblok. Ya dijual dulu. Kalau nggak laku berarti itu takdir. Nggak lucu anjing. Lo yang ketawa-tawa juga pada goblok. Orang kayak gitu masih aja ditonton, masih aja dianut, masih aja diikutin. Siapa yang ngajarin manggil Gus? Adabnya aja gak ada. Gue dulu juga pernah jualan es cincau. Zaman gue kuliah ya, cari lebihan. Awal-awal gue pernah ngerasain dalam satu hari jualan gak ada yang laku sama sekali es cincau gue. Itu gue sampai ngumpet, cuman buat ngelap air mata gue yang jatuh. Setiap hari gue buka dari pagi, jam 9 pagi, kalau sampai siang belum ada yang laku. Pasti air mata gue jatuh. Pasti gue ngumpet dulu di pojokan. Jadi gue tahu banget perasaan bapaknya itu yang nanggul es teh manis dan aqua di kepalanya itu. Daripada lo hina mending lo borong semuanya anjing. Bahkan pernyataan tersebut sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Teguran Prabowo kepada Miftah disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto sangat menjunjung adab kepada siapapun. Prabowo pernah berpidato yang menyatakan sangat menghormati para pedagang kaki lima, petani, nelayan, serta semua orang yang bekerja keras keluar dari rumah mereka. Kopinya masih ada? Masih ada, Mas. Ya jual lah, goblok. 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 Blok. Oh kon borong. Es tehmu jauh kera? Masih. Yo kono didol goblok. Emang gondrong anjing nih, beli kagak ngatain tai emang nih. Goblok nih gondrong nih. Hasan juga membeberkan kerja kabinet yang saat ini tengah berupaya meringankan beban masyarakat. Hasan mengatakan Prabowo sudah memberikan teguran kepada Miftah lewat Seskap Teddy Indrawijaya.
Prabowo meminta Miftah meminta maaf langsung kepada Sun Haji. Gus Miftah rame di mana-mana rame. Saya lihat videonya itu benar itu Gus Miftah kayak begitu. Hah? Saya juga sering bercanda. Saya juga ngomong kadang nggak benar gitu. Cuman sama siapa gitu saya ngomongnya gitu. Saya tahu ngomong sama siapa. Oh sama dia gue bisa nih ngomong gini gitu. Sama enggak itu orang lagi dagang es teh Gus gitu. Ditanya banyak gitu ya kan, banyak ya jualin sono. Ya gue lagi jualan. Kalau gue jadi tukang es teh gue sautin gitu. Jualin. Ada kata gobloknya lagi gitu. Ya jangan ya Gus ya. Enggak, kalau gue nggak akan gitu sih. Apa kalau maksudnya bercanda Gus? Mau bercanda maksudnya kali. Saya boleh kasih saran nggak? Misal ST lewat. Bang, ST masih ada? Masih. Ini saya juga ada gitu. Keluarin dari kantong. Ini saya juga ada. Keluarin dari ini saya juga ada. Saya juga ada gitu. Sini dah saya beli biar saya banyak gitu. Saya diabetes kayak apa gitu. Nggak usah dikatain. Ya Gus. Agus. Kacau bener. Hasan mengingatkan hal ini bisa menjadi pelajaran bagi semua unsur pemerintahan. Ia meminta semua pihak berhati-hati dalam berucap dan bersikap kepada masyarakat. Masih banyak itu. Makanya jualin goblok. Wah kakak ketawa kan. Kalau objeknya tidak ketawa, Anda harus langsung siapin ngelesnya gitu. Jadi pas Anda bilang jualan goblok, yang jual nggak ketawa kan, mukanya datar gitu, Anda harus langsung jualan goblok, lu yang goblok, nah langsung ke sebelahnya gitu. Lu yang goblok kali belum beli ST, nah gitu. Itu namanya teknik stand up. Itulah kenapa kalau dulu stand up komedian jangan bawa-bawa agama dong. Sekarang saya balik, pemuka agama jangan bawa-bawa komedian. Ya